bertanya. Selanjutnya, nah, di sini ada program kepengurusan di UTP yang saya rancang. Yang pertama itu ada dosen pendamping, yang kedua ada ketua dan BO, terus wakil. Selanjutnya ada sekretaris 1 dan sekretaris 2, terus bendahara 1 dan bendahara 2. Terus ada departemennya itu ada departemen PSDM, PKTP, Sosbud, Senam dan KWU, dan nomor 1 lagi yaitu Pokraf, karena saya lupa mencantumkan di situ. Dan yang paling bawah adalah anggota guna mahasiswa yang lebih pendidikan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita telah menyaksikan penyampaian visi dan misi dari kedua calon ketua HIMA. Selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab panelis. Adapun peraturan pada sesi ini adalah: pertama, panelis memberikan tanggapan sekaligus pertanyaan yang berlaku untuk calon ketua HIMA sekaligus selama 10 menit. Kedua, calon menanggapi dalam waktu 7 menit secara berurutan sesuai arahan moderator. Ketiga, panelis menanggapi kembali dalam waktu 3 menit. Keempat, calon diperkenankan menanggapi kembali dalam waktu 3 menit secara berurutan sesuai arahan moderator. Kelima, panelis diperkenankan menanggapi kembali jawaban dari kedua paslon selama 3 menit berupa pertanyaan. Keenam, diharapkan semua pihak yang bersangkutan memperhatikan timekeeper untuk menyelesaikan waktu. Baik, langsung saja kepada panelis Saudara Muhammad Adrian Syafitra selaku Ketua HIMA Teknologi Pendidikan 2025. Saya persilakan untuk memberikan pertanyaan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Oke, terima kasih juga atas pemaparan visi-misi uji publik oleh Juna dan juga Tiara. Di sini saya ada beberapa pertanyaan. Tapi sebelum itu, ini untuk kedua paslon saya mempunyai titipan pertanyaan dari Pak Gali. Untuk kedua pasangan calon, jadi pertanyaan dari Pak Gali itu, bagaimana Anda memandang HIMA TPI nasional? Itu untuk kedua paslon dari Pak Gali. Terus untuk pertanyaan dari saya sendiri, ini masih untuk kedua paslon ya, tentang melihat kondisi di era sekarang di mana tingkat mahasiswa yang ingin mengikuti organisasi ataupun kegiatan kepanitiaan itu semakin menurun. Bagaimana cara Anda agar ya ibaratnya dalam tiap proper itu jumlah peserta itu ibaratnya memenuhi target yang Anda inginkan gitu lah ya. Ini bagaimana cara mengajak mahasiswa TP itu agar mereka tuh rame-rame mengikuti proper seperti itu. Terus yang kedua, untuk umum lagi gimana sih? Misalkan di dalam kepengurusan kalian terdapat sebuah wakil internal yang dapat membahayakan kepengurusan, itu bagaimana Anda mengatasinya? Wakil internal ini bisa dalam bentuk apapun. Mungkin ada perseteruan antara anggota, itu bagaimana cara mengatasinya? Terus, dan ini masih yang pertanyaan untuk kedua paslon lagi. Kira-kira adakah kebaruan yang kalian tawarkan kepada HIMA TPI tahun 2026? Karena saya melihat dari tadi di beberapa program kerja unggulan kurang lebih hampir sama. Adakah kebaruan yang ditawarkan atau mungkin adakah program yang ingin dihapuskan seperti itu? Terus berikutnya pertanyaan untuk Mbak Tiara. Di sini tadi kalau tidak salah di bagian visinya, misi ya. Di bagian misi Mbak Tiara hanya mencantumkan soft skill, tidak ada hard skill. Dan apa saya boleh tahu alasannya? Karena mengingat soft skill itu memang penting, tapi memang harus diimbangi dengan hard skill. Apalagi kita dari prodi teknologi pendidikan yang memang lebih banyak berisiko punya hard skill seperti itu. Terus
Ya terkait WKTP tadi ya. WKTP saya ingin sedikit mengonfirmasi memberikan tanggapan bahwa WKTP itu sebenarnya webinar kewirausahaan TP, makanya namanya WKTP. Dan beberapa akhir ini memang dijalankannya hanya dalam bentuk seminar, dan saya mengapresiasi keinginan Dr. Tiara untuk mengubah itu menjadi sebuah pelatihan. Terus berikutnya pertanyaan untuk Mas Juna. Tadi sudah dikonfirmasi oleh Mas Juna sendiri, Mokraf tidak sengaja dihapuskan. Oke, itu kurang lebih sama dengan saya tahun lalu. Terus pertanyaan berikutnya itu untuk Juna, kan kamu dari KRI hijau. Kira-kira bagaimana sih cara mengatasi komunitas yang akhir-akhir ini mulai redup, lesu, dan sepi? Dimana tadi di salah satu program kerja unggulanmu ada komunitas itu. Kira-kira adakah kebaruan yang kamu tawarkan untuk komunitas itu? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, di sini izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mas Pak Gali terlebih dahulu. Bagaimana saya menghadapi materi di era sekarang? Kalau dari sudut pandang saya di era sekarang, ya seperti yang Mas Andre tadi bilang, bahwasanya setiap proker hima itu tuh kurang menggait banyak peserta gitu. Mungkin karena, bukan mungkin lagi sih, ini menurut saya. Dan saya juga sudah beberapa kali bertanya kepada teman-teman saya sebelum menyusun visi dan misi ini, kayak apa sih yang menurut kamu tuh kurang dari hima ini biar aku tuh bisa memperbaiki ke depannya. Dan teman-teman saya dari TPA 24 itu bilang bahwasanya sosialisasi, salah satunya itu tuh sosialisasi program hima tuh kurang. Kayak mereka tuh bingung kayak ini tuh programnya tuh seperti apa dan bagaimana seperti itu Mas. Nah, untuk cara bagaimana saya menggait agar jumlah peserta memenuhi target, agar mahasiswa TP ramai mengikuti proker, yaitu salah satunya dengan cara mensosialisasikan program kerja tersebut gitu. Bukan mungkin lagi mereka tuh hanya skip kayak pamflet-pamflet di story IG, story WA gitu, tanpa mereka baca dan tanpa mereka ketahui ini tuh orientasi prokernya tuh buat apa gitu. Nah, jika ada konflik internal, bagaimana sih cara saya untuk mengatasinya? Untuk yang pertama, saya kuncinya itu adalah komunikasi. Dimanapun itu adalah komunikasi, karena kita itu adalah manusia, makhluk sosial, dan kita juga tidak bisa menebak isi hati orang dan isi pikiran orang gitu. Jadi ketika ada salah satu atau salah dua di salah satu departemen atau berdepartemen yang memiliki konflik internal, nah saya sebagai ketua hima, saya akan menengahi. Saya akan mempertemukan mereka dan berbicara apa sih yang menjadi akar permasalahan tersebut, dan saya akan mencari solusinya. Nah, mungkin ketika nanti ada salah satu staf dari departemen saya itu tuh kayak mungkin malas-malasan atau kurang kompeten, kurang profesional, itu tuh nanti saya akan bertanya bagaimana sih dan apa sih yang kamu rasakan gitu, kesulitan apa yang kamu rasakan, dan di situ saya akan mengobrolkan itu dan mencari solusi dengan ngasih orang itu tuh proker yang sesuai dengan kemampuan dia dan sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Dan kalau misal itu tuh tidak bisa lagi, saya akan menukar proker tersebut ke orang yang lebih berkompeten ketimbang dia. Kalau di sini selanjutnya kira-kira adakah kebaruan yang akan ditawarkan dan adakah proker yang ingin dihapuskan? Dan untuk kebaruan, saya di sini lebih berfokus kepada WKTP. Jadi menurut saya, kalau misal seminar itu tuh hanya belajar teori ya, tanpa mempraktikkan. Nah, selain kalau seminar pelatihan itu tuh lebih relevan di bidang kerja dan kewirausahaan, manusia itu juga belajar dari pengalaman nyata. Jadi bukan hanya sekadar teori saja, apalagi kan itu kewirausahaan gitu kan. Mungkin nanti bisa dengan kayak seminar pelatihan pembuatan buket bunga atau pembuatan konten pemasaran gitu. Jadi kan mahasiswa tuh benar-benar nyata gitu, mempraktikannya secara nyata, bukan hanya teori saja. Jadi mereka tuh memiliki
pagi hari ya, karena itu lebih relevan di zaman sekarang. Dan menurut saya itu tuh ya manusia itu belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori saja, seperti itu Mas. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari nomor urut 1. Selanjutnya kita mau ke jawaban dari calon ketua Hima nomor urut 2. Kita silakan, waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang saya jawab. Yang pertama dari Pak Gali ya, itu dari Pak Gali ini mengenai pandangan Hima yang sekarang ini. Terus saya di orang Hima ini memang bukan hanya pandangan Hima, tapi pandangan di organisasi itu kayak orang muda. Nah, di sini pandangan Hima yang saat ini menurut saya kemarin saya tanya-tanya beberapa anak dari Hima itu ada yang ingin masuk, jadi kayak masih ada yang berminat gitu. Jadi kayak memang ada yang berbeda, ada yang enggak. Jadi kayak caranya di situ nanti saya akan mencoba untuk melihat pandangan Hima itu melihat pandangan apa ya, kembali membuat kayak motivasi lagi untuk anggota atau orang-orang yang ingin masuk ke Hima dan ragu-ragu gitu ya. Untuk saya sendiri pandangannya itu yang memang saya sendiri dari dulu memang peminatnya Hima masih kurang. Komunitas saya sendiri di Hima juga kurang. Dan tapi di saat ini ketika saya masuk di Hima lebih baik dan juga memiliki program kerja yang bermanfaat bagi mahasiswa. Dan itu yang buat saya kayak di Hima oke, juga baik gitu. Terus selanjutnya mengenai SDM yang makin berkurang, dan gimana sih solusinya agar mereka itu pengen masuk ke Hima atau mungkin ikut kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh organisasi, terutama di Hima TP ini. Nah, di situ ya pertama adalah mengenai penyebaran pamflet, penyebaran informasi, yaitu yang selalu dipercepat dan juga jangan diadakan gitu. Jadi kayak yang mungkin kita mulai dari maksimal lah 2 minggu sebelum acara disebar gitu. Nah, terus juga memberikan motivasi juga, dimana memang banyak orang yang sekarang tuh kayak organisasi itu apa sih, terus kegiatan ini apa gitu. Kita juga memberikan kayak mungkin konten untuk membuat mereka tuh pengen nonton gitu, pengen ikut acara atau mungkin ikut kegiatan yang dibikin oleh Hima gitu. Kayak kontennya memberikan informasi, oh itu acaranya ini gitu. Nah, kan sekarang kan biasanya kan kalau bikin acara kan event itu bikin pamflet aja tapi nggak tahu itu tuh apa gitu. Terus mengenai konflik ya, konflik sendiri memang saya dengan pengalaman yang pengalaman yang saya sampaikan itu memang sudah mengalami ya, dan memang di sini saya akan melakukan yang namanya itu komunikasi, di mana saya bertanya kepada mereka yang kayak saya ini ada konflik ini dan ini, kenapa terjadi gitu, dan tentunya solusinya itu nanti ya mungkin yang pertama menurut saya ya kayak diberikan kayak keyakinan dulu ke antar mereka dan juga diberikan kayak wejangannya gitu, biar mereka itu yakin untuk memperbaiki terlebih dahulu sebelum nanti mungkin entah dari saya melakukan tindak lanjut yang lebih keras lagi gitu. Terus selanjutnya mengenai kebaruan proker dan apakah ada yang dihapus ya. Nah, untuk kebaruan proker untuk saat ini saya mungkin memang belum ada, tapi dalam konsepnya akan saya rubah sedikit dirubah dan juga akan memberikan yang lebih berbeda di tahun sebelumnya, dimana mungkin kayak PKTP komunitas ini kayak mungkin yang kemarin untuk penelitian, terus desain, terus videografinya besok mungkin diganti jadi videografi, fotografi atau infografis atau apa gitu, yang di situ kayak agar ada pembaruan lagi gitu. Terus untuk yang dihapus, terus saat ini saya belum kepikiran ya apa sih yang mau dihapus, tapi nanti ketika saya kepilih nanti akan melihat mana yang lebih cocok untuk
dilanjutkan dan mana yang lebih baik dihapus saja gitu. Terus mengenai Mokra tadi ya juga mohon maaf sekali karena pas saya juga itu nggak kepikiran juga itu padahal di visi saya di nomor 5 itu mengenai informasi dan informasi itu kan tugasnya Mokra ya, jadinya itu saya sudah minta maaf sekali lagi gitu ya. Di situ Mokra saya pastikan akan menjadi departemen juga di Bima ini. Terus selanjutnya mengenai nomor 6 ini yang PKTP ya memang nanti ada pembaruan juga. Mungkin pembaruannya itu kayak ya seperti yang saya sampaikan, yaitu videografi mungkin jadi fotografi atau yang lain yang dimana saya belum bisa memastikan saat ini apa yang mau saya rubah atau saya perbarui itu. Dan nanti saya akan bertanya dengan teman-teman yang nanti bersama saya di masa selanjutnya jika saya terpilih itu nanti akan saya tanyakan versi yang cocok dan apa yang sekarang lagi pengen dipakai untuk pengen orang-orang minat gitu. Terus bagaimana sih agar orang-orang minat ya itu cari bidang yang diminati oleh teman-teman gitu ya. Makanya nanti kita akan ada itu aspirasi di mana nanti ini pengennya ini dan kita lihat paling baiknya yang mana gitu. Terus juga share pamflet, terus informasi itu ya harapanku tidak terjadi di yang sekarang, dimana sekarang itu mungkin 1 hari 2 hari baru di share gitu, dan mungkin bisa maksimal 1 minggu gitu agar informasi itu bisa tersampaikan gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawaban dari nomor kedua. Dipersilakan kepada panelis apakah ingin menanggapi. Oke, sebelumnya terima kasih atas jawaban dari pertanyaan tadi. Yang sebenarnya saya masih ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab secara maksimal. Di sini kalau saya boleh satu pertanyaan terakhir. Oke. Ya seperti yang sudah disampaikan oleh Tiara dan juga tadi jawabannya ya cukup. Terus ini ada satu pertanyaan terakhir ya. Mungkin tentang ini masih lanjutan dari Pak Khalid tadi tentang bagaimana memandang Bima. Sebenarnya harapan kalian untuk Bima ke depan itu apa sih? Itu boleh sekali dijawab. Dan ya saya mengapresiasi apa yang ingin teman-teman semua di sini perbaiki karena memang ya masih banyak problem juga. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan Mas Andre. Harapan Bima ke depan itu seperti apa? Nah, pastinya harapan saya itu akan memajukan himpunan mahasiswa teknologi pendidikan FIPUN 2026 itu tuh dengan cara praktik evaluasi berkelanjutan seperti itu. Yang dimana kayak evaluasi itu kan seperti yang udah teman-teman ketahui gitu kan, karena kan masih sering terulang gitu, bahkan di orang yang sama gitu. Dan saya akan berusaha untuk memperbaiki evaluasi tersebut gitu. Dan di situ saya akan mengubah program Hima itu tuh menjadi lebih relevan dengan zamannya di era sekarang dan lebih relevan dengan apa sih kemauan dan aspirasi dari mahasiswa TPS IPUNJ. Karena kan adanya Hima kan untuk memfasilitasi mereka semua ya. Program Hima juga kebanyakan itu orientasinya kan untuk mahasiswa TPS IPUNJ seperti itu. Mas Andre, terima kasih. Apakah ingin menanggapi untuk yang lainnya? Beberapa pernyataan. Oke, mungkin sedikit tanggapan dari saya untuk Tiara. Terima kasih atas jawabannya tadi ya. Dan memang benar Hima itu memang seharusnya memberikan manfaat bagi mahasiswanya
Baik, terima kasih kesempatannya, dan di sini saya akan bilang mengenai harapan penerimaan. Nah, harapan penerimaan ini yang pertama kan ada saya mau berbeda di internal dulu ya. Internal lingkungan ini bagaimana? Di sini saya menggunakan prinsip itu memanusiakan manusia, di mana ya harapan saya mereka di lingkungan itu nanti nyaman seperti itu. Jadi kayak nggak ada yang kayak apa saja gini, jadi pengen di mana kita bisa kerjasama dengan bareng-bareng dan juga bisa melakukan menyelesaikan program dengan senang hati gitu. Terus selanjutnya mengenai untuk masyarakat di FIP atau TP, terutama di TP itu ya mereka bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang kita ikuti, dan juga mereka bisa mendapatkan feedback yang lebih baik dari program-program yang saya buat ini. Dan saya berharap mungkin besok ketika saya terima dipilih bisa memberikan manfaat yang lebih baik untuk mereka. Terus selanjutnya juga sama seperti Mbak Tiara tadi, yaitu evaluasi. Nah, di sini saya juga melakukan evaluasi, yang dimana evaluasi memang di organisasi ini sangat penting banget, sangat penting. Nah, di sini ada kedepannya saya melakukan evaluasi, yang dimana harapan saya itu 1 bulan sekali agar evaluasi itu matang seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya dari Juna. Harapan untuk minggu depan, ya apapun yang kalian harapkan dari bagian harapan untuk Juna, semoga itu dapat terrealisasikan tahun depan. Dan untuk siapapun yang terpilih nanti, ya harapannya dapat membawa hikmah lebih baik ke depannya. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, hadirin sekalian, sekarang kita akan memasuki sesi uji publik yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab dengan audiens. Saya akan membacakan teknisnya. Untuk yang pertama yaitu dalam 1 termin, pertanyaan berisi 3 penanya tercepat. Kedua, setiap penanya hanya diberikan kesempatan 1 kali untuk bertanya dan 1 kali untuk menanggapi dalam bentuk pernyataan. Ketiga, masing-masing penanya akan diberikan waktu 3 menit untuk bertanya, lalu calon akan diberikan waktu 3 menit untuk menjawab. Bila terdapat tanggapan dari audiens penanya, maka akan diberikan waktu 1 menit 30 detik. Jadi, hanya diberikan 1 kali kesempatan untuk bertanya. Keempat, setelah dipersilakan oleh moderator, audiens harap menyebutkan identitas berupa nama lalu prodi. Kelima, pertanyaan yang diajukan oleh audiens ditujukan untuk kedua paslon. Keenam, jumlah termin pertanyaan tidak akan dibatasi selama waktu sesi tanya jawab audiens masih mencukupi. Langsung saja bagi audiens yang ingin bertanya, saya persilakan untuk mengangkat tangan. 3, 2, 1. Oke, saya persilakan untuk Mas yang di belakang. Baik, Bismillah. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kedua orang hebat yang telah berada di panggung pada saat ini. Kemudian untuk memasuki pertanyaan yang pertama, pertanyaan saya tujukan kepada pasangan calon nomor 1, yang dimana dalam misinya pada poin 3, memfasilitasi pelatihan soft skill dan hard skill, dimana di dalam pembelajaran atau mata kuliah tersebut juga sudah didapatkan. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah apa yang jadi berbeda organisasi ini dengan ketika mahasiswa belajar di kelas? Karena mahasiswa ketika belajar di kelas, hard skill dan soft skill itu pun juga sudah didapatkan, seperti presentasi, debat, diskusi dan sebagainya. Kemudian ada pembuatan web, kemudian mengerjakan tugas dan Canva, itu juga bentuk dari pelatihan dari soft skill dan hard skill. Jadi apa yang menjadi berbeda antara organisasi dengan nantinya di perkuliahan? Karena program-program yang nantinya akan diajukan
itu pastinya mahasiswa akan memandang, oh ini sudah mendapatkan di kelas atau di komunitas lain sehingga aku tidak perlu ikut ini. Nah itu yang menjadi tantangan juga kepada Hima untuk menarik peserta. Kemudian pertanyaan yang kedua saya tujukan kepada teman saya pasangan calon nomor 2, di mana di poin misi nomor 2 yakni menyelenggarakan program yang memberikan dampak pada mahasiswa dan masyarakat kampus. Nah, berdasarkan dari program kerja dan program unggulan dari pasangan calon nomor 2, output yang dihasilkan itu nanti seperti apa sehingga itu bisa berdampak kepada masyarakat umum. Karena masyarakat umum ini masyarakat kampus ini sangat luas. Ada satpam, ada petugas kebersihan, ada aktivitas akademik dan lain sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Nazar atas pertanyaannya. Di sini saya akan mengulangi pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaannya itu apa yang menjadi pembeda organisasi dan belajar di kelas di misi nomor 3? Oke, untuk yang pertama itu saya misi nomor 3 itu mengusung khusus untuk Departemen PKTP. Dan apa sih yang menjadi pembeda itu? Dan menurut saya kalau di komunitas-komunitas yang ada di PKTP itu tuh lebih ke praktiknya. Dan sementara kalau di kelas, apalagi yang mahasiswa baru atau yang tingkat bawah gitu, yang maba-maba, itu tuh masih kayak teori-teori dan belum tahu gimana sih, apa itu sih kayak Figma, lalu fotografi yang baik dan benar, videografi itu tuh bagaimana gitu kan. Lalu satu lagi Mas, penelitian. Itu kan mahasiswa baru, termasuk saya dulu tuh masih nol ya, penelitian tuh bagaimana sih gitu kan. Nah itu sih menurut saya bedanya, lebih ke praktiknya, lebih ke mahasiswa baru tuh agar tahu. Terima kasih Mas Nazar untuk pertanyaannya. Di sini memang ada untuk umum juga ya. Di sini tuh sebenarnya kita sekarang itu tuh ada proper yang untuk umum gitu. Nah di sini saya akan tambahkan mengenai pelatihan dan saya itu itu cuma hanya aktivis saja, tapi seluruh masyarakat FIP atau umum itu. Dan pelatihan yang saya tambahkan itu pelatihan yang ada di dalam yang khususnya untuk dalam pendidikan ya. Kayak mungkin desain, terus pelatihan videografi, fotografi, seperti itu. Jadi itu kan nggak hanya cuma buat anak kecil saja ya, tapi bisa untuk umum. Itu saja yang sudah saya sampaikan Mas Nazar dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Mbak Dea dan Mas Juna. Harapan saya sebenarnya adalah ketika nanti menyelenggarakan program kerja di himpunan mahasiswa teknologi pendidikan, itu bukan hanya sekedar teori dan praktik saja, tapi di dalam himpunan itu juga diimplementasikan. Jadi benar-benar berdampak dengan masyarakat. Gitu. Jadi bukan hanya teori yang disosialisasikan, kemudian praktik penggunaan aplikasi ini dan itu, tapi harapannya itu juga diimplementasikan di masyarakat sehingga itu benar-benar bisa berdampak. Itu aja sih. Dan mungkin sebagai pesan saya ketika nanti mendapatkan amanah atau mandat, semoga apa yang diharapkan nantinya bisa terwujud dan juga himpunan mahasiswa menjadi wadah yang benar-benar bisa berkaca di dunia nasional. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Silakan harap untuk menyebutkan identitas berupa nama dan prodi.
Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fugres Beja, saya dari Teknologi Pendidikan. Nah, sebelumnya saya ingin klarifikasi dari dikatakan bahwa seminar itu dengan BKTP. Jadi sebelumnya di tahun 2 tahun di atas saya itu BKTP dan pelaksananya 2 hari. Jadi masalahnya itu karena di hari pertama itu rame, kemudian di hari keduanya sepi. Jadi diubah ke seminar, itu alasannya. Tapi kalau Mbak Tiara ingin menerapkan kembali nggak apa-apa. Oke, langsung pertanyaan. Tadi dari penyampaian kedua Cak Hakim ada menyebutkan partisipatif dan responsif, itu dari Mbak Tiara. Kemudian sementara dari Juna itu tentang bermanfaat. Nah, berkaitan dengan itu, kita di Hima seringkali mengirimkan pamflet, tetapi ketika dimintai untuk historikan atau disebarluaskan itu saya jarang sekali, saya tidak tahu kenapa. Nah, dari program itu bagaimana kalian berdua menindaklanjuti program itu, karena itu sangat bermanfaat untuk orang lain gitu. Yang kedua, berkaitan dengan kepemimpinan, pasti pemimpin diharapkan bisa memiliki sikap lapang dada atau legowo. Nah, jika pemimpin tidak memiliki sikap itu akan terkesan hanya ingin mencari ketenaran. Jadi ketika salah satu di antara kalian tidak menjadi menjadi kahim, apa yang ingin kalian lakukan? Kemudian ketika salah satu di antara kalian ditunjuki oleh yang terpilih untuk melanjutkan mungkin jadi kadep atau jadi wakadep, apakah kalian bersedia atau tidak? Dari saya sih itu aja. Terima kasih. Baik, di sini emang aku akan menjawab dari pertanyaan pertama dari Mas DJ, yaitu mengenai motivasi perbedaan pamflet ya, kayak ya pokoknya informasi-informasi seperti itu Mas. Nah, di sini ya memang saat ini memang seperti itu ya Mas. Dan harapan itu memang di tahun besok ya semuanya bisa berkontribusi untuk memberikan informasi-informasi dan motivasi, memberikan informasi ke mahasiswa lain mengenai informasi kayak pelatihan atau informasi akademik atau apa seperti itu. Nah, di situ apa yang saya lakukan agar mereka tidak agar mereka juga ingin ingin membagikan informasi tersebut ya. Kita akan membuat aturan di mana aturannya itu kayak dibikin diwajibkan seperti itu ya. Ya walaupun mungkin di tahun ini sudah diwajibkan, tapi kayak kadang saya sendiri pun juga nggak jarang untuk share gitu. Nah, harapanku besok saya juga akan mencari motivasi atau solusi yang gimana agar mereka pengen share gitu. Ya, yang pertama memang seperti tadi kayak memberikan kewajiban untuk teman-teman untuk share dalam pengurusan Hima seperti itu. Terus selanjutnya di nomor 2 ini legowo dan itu terus jika tidak menjadi kahim, apa yang saya lakukan untuk besok gitu ya. Nah, ini memang sebenarnya di tahun ini di tahun besok itu saya sudah memiliki proses untuk berhenti berorganisasi sementara atau istirahat. Nah, harapanku di tahun besok ini jika saya tidak terpilih, ya saya akan melakukan istirahat. Dan ini juga sesuai dengan pertanyaan ketiga yang mengenai kira-kira saya dipilih menjadi kadep ya. Kemungkinan saya belum bisa menerima itu. Nah di situ, tapi di sini akan saya pertimbangkan lagi bagaimana kedepannya itu. Tapi untuk saat ini jawaban saya seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fitra atas pertanyaannya. Bagaimana sih cara saya untuk menindaklanjuti pamflet yang kurang dulu? Nah, untuk yang pertama, saya akan membuat sama seperti yang Mas Juna, aturan kewajiban share pamflet. Nah, selain
itu akan tercetak di link spreadsheet tersebut. Dan kalau misal ada anggota yang belum share, saya akan turun tangan untuk mengingatkan. Dan itu juga akan saya masukkan di Edward atau Educational Technology Award yang dipegang oleh PSDM, yaitu tuh siapa yang paling banyak share itu akan masuk ke kategori tambahan. Kayak siapa sih yang share pamflet paling banyak di bulan ini gitu. Dan itu akan menjadi salah satu kriteria penilaian di Edward, karena sebelumnya itu tuh memang direncanakan tapi belum terrealisasikan. Nah, oke, untuk yang pertanyaan kedua, jika saya tidak terpilih menjadi kahim, itu tuh saya akan berdoa apa tidak dan bagaimana apa yang akan saya lakukan gitu. Nah, untuk yang pertama ya teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya saya niat menjadi kahim itu tuh dari semester 1 karena saya punya role model di Himan PP. Nah, seperti itu. Dan kalau misal saya tidak terpilih, ya pastinya saya akan menerima itu karena bukan rezeki saya. Dan kalau misal itu yang terbaik, Allah akan memudahkan. Dan jika itu bukan yang terbaik untuk saya, ya mungkin yang terbaik itu ada di jalan lain. Seperti itu. Dan kalau misal saya tidak terpilih dan ditunjuk untuk menjadi kader, nah itu tuh akan saya pertimbangkan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya lumayan memuaskan tapi belum terpuaskan. Karena masih ada tanda tanya balik kenapa nggak mau gitu. Masih dipertimbangkan gitu. Masih harus dipertimbangkan. Tapi good luck buat keduanya. Semoga enjoy, semoga menikmati proses ini dan ketika menjadi akhir nanti juga bisa ya berbeza. Terima kasih. Baik, saya berikan terakhir satu orang terakhir untuk yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Tidak ada yang bertanya. Saya hitung lagi. 3, 2, 1. Baik, tidak ada. Baik, kita akan memasuki sesi terakhir dari uji publik kita pada pagi hari ini, yaitu closing statement dari masing-masing calon. Closing statement pertama akan saya disampaikan dalam waktu 5 menit, dimulai dari calon 1 lalu calon kedua. Kepada calon nomor urut 1, saya persilahkan waktu 5 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Boleh di tempat saja. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Andre sebagai panelis 1 dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di pagi minggu hari ini. Terima kasih banyak. Dan di sini saya percaya bahwa teman-teman itu tuh memiliki hak dan berhak memilih sesuai hati nuraninya masing-masing gitu. Tapi di sini saya hanya ingin mengingatkan ya teman-teman, bahwasanya jangan pernah meremehkan dan memandang sebelah mata dedikasi seorang Tiara M. Raihana untuk himpunan mahasiswa teknologi pendidikan FIP UNY. Seperti itu teman-teman. Dare to grow, dare to impact. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kepada calon nomor 2, 5 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Nah, di sini saya ada catatan proses dulu, biar saya hafal. Memanusiakan manusia itu adalah dalam organisasi adalah tujuan saya dan yang saya utamakan. Memberikan yang terbaik untuk mahasiswa TP, ini juga menjadi utama yang saya lakukan ke depannya. Ajang ini bukan untuk perlombaan atau persaingan. Di sini kita sama-sama aja di sini. Siapapun yang terpilih kita sudah yang terbaik.
Harapan saya kerjasama dan kolaborasi menjadi utama untuk organisasi HIMA TP Wanita 2025 ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya dan sekian dari saya. Baik, terima kasih atas closing statement yang telah diberikan dari calon nomor urut 1 maupun 2. Hadirin sekalian, telah berakhir sudah acara sesi uji publik kita pada pagi hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri, meminta maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Osei dari Uji Publik Calon Ketua Hima Prodi Teknologi Pendidikan tahun 2026. Baik, selanjutnya kita akan mengadakan sesi dokumentasi. Di mana sesi dokumentasi kali ini dibagi menjadi dua, yaitu sesi pertama dokumentasi para calon panelis dengan Ketua KPU dan Bawaslu. Sesi kedua dokumentasi bersama para hadirin. Kita akan memasuki sesi pertama dokumentasi pertama kepada para panitia yang bertugas mohon untuk memandu dokumentasi pada hari ini, dan para calon dimohon untuk maju ke depan. Kita hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Selanjutnya sesi kedua yaitu dokumentasi dengan para hadirin. Untuk para hadirin dimohon untuk berdiri dan mohon untuk berdiri. Para hadirin mohon untuk berdiri. Bisa merapat untuk para hadirin yang lainnya. Kami hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Untuk para hadirin yang calon mohon untuk duduk kembali. Baik, hadirin yang berbahagia, sampailah kita di akhir dari rangkaian acara uji publik calon ketua Hima Prodi Teknologi Pendidikan tahun 2026. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua. Marilah kita sama-sama tutup acara pada hari ini dengan berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Saya Wina Barahma selaku Master of Ceremony pada uji publik calon ketua Hima Prodi Pendidikan
uji publik calon Ketua Hima Prodi Teknologi Pendidikan tahun 2026. Mohon maaf atas tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan maupun kesalahan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja dalam memandu acara hari ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.